Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erenza Pratama. Jadi di sini saya akan menjelaskan final project saya untuk automation sebuah website, yaitu website Orange. Jadi di sini saya melakukan automation menggunakan Cypress. Jadi di sini saya melakukan 3 automation. Itu ada 3 fitur yang saya uji. Yang pertama ada fitur login, yang kedua itu ada forgot password, dan yang ketiga itu ada directory. Nah, saat melakukan pengujian, di sini saya menggunakan metode POM juga. Jadi agar sebuah kode itu terstruktur dan terlihat lebih rapi. Nah, di struktur POM-nya itu ada 3, yaitu ya ini untuk directory page-nya, yang kedua ini untuk login page-nya, dan yang ketiga ada forgot password. Nah, dan ada data login data JSON. Jadi di sini fungsinya untuk melakukan login dengan data yang sudah ada. Jadi tidak perlu memasukkan input satu persatu seperti itu. Nah, yang pertama itu saya melakukan pengujian di fitur login. Jadi di fitur login ini saya melakukan 3 tes. Ada 8 pengujian yang saya uji. Yang pertama itu ada login valid, yang kedua username salah, password salah, yang ketiga dan keempat itu username kosong, yang kelima password kosong, yang keenam itu username dan passwordnya kosong, yang ketujuh itu username cache sensitif, yang ke-8 itu password dan password cache-nya sensitif. Jadi yang pertama itu tes cache-nya login valid itu, jadi kita memasukkan menginputkan username itu sesuai dengan apa yang sudah ada. Jadi datanya yang valid dan melakukan input password itu dengan data yang valid. Nah, expect-nya bisa masuk ke menu login. Maksud saya bisa masuk ke menu dashboard untuk websitenya. Nah, yang task yang kedua itu ada username salah. Jadi di input username itu saya melakukan input yang invalid username yang sudah ada di login data JSON tadi. Jadi data yang dimasukkan itu invalid atau salah. Nah, selanjutnya itu ada input passwordnya itu dimasukkan secara benar. Nah, yang ketiga ini, jadi test case-nya itu passwordnya salah. Jadi kita menginputkan datanya itu benar. Lalu yang kedua itu kita melakukan input passwordnya yang salah. Jadi expect-nya kita tidak bisa masuk ke dalam sebuah dashboard tersebut. Nah, untuk test case yang keempat itu username kosong. Nah, jadi nanti kita melakukan tidak mengisi apapun di kontainer username. Jadi kita langsung menginputkan passwordnya di kolom tersebut, dan kita akan klik di login button tersebut. Nah, jadi nanti expect-nya kita disuruh mengisi input username terlebih dahulu. Jadi tidak boleh kosong gitu. Nanti ada notifikasinya. Nah, yang kelima itu ada password kosong. Jadi sama seperti tadi, cuma ini cache-nya passwordnya yang kosong. Jadi expect-nya sama. Nah, yang keenam ini username dan passwordnya kosong. Nah, ini kedua-duanya kita tidak isi, dan kita langsung melakukan action, yaitu mengklik tombol login button. Nah, ekspektasinya ya kita suruh mengisi dulu. Nah, ini yang tes itu ini username cache sensitif. Jadi kemarin saya pas melakukan manual testing, jadi kita itu melakukan input username yang salah. Nah, ini kita ada kombinasi kombinasi huruf. Ada huruf besar
dan huruf kecil dan huruf besar lagi. Nah, kemarin saya pas melakukan pengujian itu secara manual ternyata malah bisa masuk ke dalam dashboardnya. Nah, kita nanti akan melakukan automation-nya. Apakah benar kita dapat melakukan cache tersebut malah bisa masuk ke dalam dashboardnya. Kan seharusnya kita tidak bisa masuk ke dalam dashboard web tersebut. Nah, yang ke-8 ini cache-nya sebenarnya sama, ada kombinasi huruf besar dan huruf kecil, tapi ini di waktu penginputan passwordnya. Nah, yang tadi kan ini cache-nya di menu admin, di menu username-nya. Nah, yang ke-8 ini di input passwordnya. Nah, ekspektasinya ya kita tidak bisa melakukan login masuk ke dalam web tersebut. Oke, langsung saja kita melakukan pengujian aja ya. Kita validasi lewat Cypress. Kita melakukan automation-nya. Nah, ini menu login. Nah, test case yang pertama berhasil. Test case kedua berhasil. Test case ketiga berhasil. Test case 4 berhasil. Test case ke-5 berhasil. Test case ke-6 berhasil. Test case ke-7 berhasil. Dan yang terakhir, test case ke-8 berhasil. Nah, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama login valid ya, ekspektasinya kita dapat masuk ke dalam dashboard web tersebut. Nah, yang kedua ini username salah. Jadi kita masukkan input username yang salah dan melakukan mengisi password yang benar. Nah, ekspektasinya ada tulisan atau notifikasi invalid kredensial. Jadi kita gagal masuk ke dalam web tersebut. Lanjut, yang test case ketiga itu kita menginputkan passwordnya yang salah. Ya, dan ekspektasinya ya kita tidak dapat masuk ke dalam dashboard menu web tersebut. Nah, dan ada notifikasi invalid kredensial. Dan ini berhasil. Nah, yang keempat ini username kosong ya, yang saya bilang tadi. Jadi kita tidak menginputkan data apapun ke menu, ke kontainer, ke kolom username. Jadi kita langsung memasukkan passwordnya aja. Nah, langsung kita melakukan action yaitu terhadap button submit dan kita klik, dan ekspektasinya ada required di dalamnya. Nah, ada tulisan required di bawah username, jadi kita disuruh mengisi dulu. Nah, yang kelima ini passwordnya kosong ya, seperti sama kayak yang sebelumnya, cuma ini case-nya di passwordnya yang kosong. Di ekspektasinya ya kita disuruh mengisi password tersebut dan ada notifikasi required-nya terlebih dahulu. Nah, yang ke-6 ini kita melakukan task case yaitu username dan passwordnya yang kosong, jadi kita tidak menginputkan data ke dalam kedua kolom tersebut. Ekspektasinya ya kita disuruh mengisi semua terlebih dahulu, baru kita dapat masuk ke dalam web dashboard tersebut. Nah, yang ketujuh ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini waktu saya melakukan pengujian itu ternyata kita dapat masuk ke dalam web tersebut. Nah, ternyata pas waktu kita melakukan automation dan hasilnya ternyata tidak bisa. Berarti waktu manual malah kita bisa masuk ke dalam dashboard, dan itu termasuk temuan bug. Jadi kita wajib melaporkan ke tim developer untuk di-fixkan kodenya.
Oke, yang ke-8 itu sama seperti tadi, cuma kita melakukan passwordnya yang dikombinasi hurufnya, dan kita makan button login, ternyata kita tidak bisa masuk ke dalam web tersebut. Gitu. Nah, lanjut ke yang forgot password. Ya, jadi di menu forgot password atau lupa password saya melakukan ada 3 test case, yaitu yang pertama username valid. Jadi kita memasukkan valid username untuk melakukan reset password. Yang kedua itu kita melakukan username kosong, jadi kita tidak mengisi di kolom username tersebut, dan kita langsung melakukan action terhadap tombol resetnya. Gitu. Yang ketiga itu ada click cancel. Jadi kita tidak memasukkan data apapun, tapi kita langsung mengklik tombol cancel, dan ekspektasinya kita kembali ke menu login gitu. Nah, oke, kita langsung saja kita demokan buat automation-nya di menu login. Di forgot password. Nah, ini emang agak lama ya. Tadi beberapa kali juga saya sudah melakukan pengujian secara manual juga. Ternyata hasilnya itu kita menunggu, dan tadi itu malah error. Nah, errornya itu ternyata 504 atau terjadi kesalahan terhadap servernya. Jadi servernya yang lagi bermasalah. Seperti itu. Dan apakah kita melakukan pengujian secara automation ini hasilnya sama kayak manual? Apakah seperti manual tadi? Kita lihat aja. Nah, ternyata error. Memang karena ini website dummy kan agak gimana gitu ya, beberapa kali juga error kalau website dummy. Nah, yang kedua ini username kosong berhasil. Nah, ada tulisan required. Nah, kita disuruh mengisi atau menginputkan kolom username tersebut sebelum melakukan reset password. Nah, ini yang ketiga ini klik cancel. Jadi kita cuma masuk ke dalam menu reset password tanpa mengisi apapun, dan kita langsung melakukan action ke button cancel, dan ekspektasinya kita kembali ke menu login. Nah, dan berhasil. Nah, itu untuk yang menu forgot password atau fitur forgot password yang kita uji. Nah, yang ketiga ini ada directory atau fitur directory. Nah, kita melakukan automation di menu directory. Ada beberapa test case. Yang pertama itu verifikasi halaman directory. Jadi kita ekspektasinya bisa masuk ke halaman directory. Yang kedua itu verifikasi tombol search. Yang ketiga itu ada verifikasi tombol reset. Yang keempat itu ada verifikasi tampilan directory card. Dan yang keempat itu verifikasi tampilan directory card. Yang kelima verifikasi job title filter. Yang keenam itu verifikasi location filter. Yang ketujuh itu verifikasi beberapa filter. Yang kedelapan verifikasi employee card. Dan yang kesembilan itu pencarian tidak valid atau kita tidak menentukan apa-apa. Maksud saya pencarian yang tidak terdaftar gitu. Oke, langsung saja kita melakukan automation, melakukan pengujiannya ke menu directory.
Oke, kita sudah menunggu untuk melakukan otomasinya. Memang agak lama. Nah, ada beberapa yang berhasil dan ada yang gagal. Coba kita lihat yang gagal terlebih dahulu, yang verifikasi tombol search. Kita lihat apa yang gagal. Oh, ternyata kita harus melakukan klik drop down kepada menu directory terlebih dahulu, baru kita menginputkan data yang apa yang kita mau. Nah, tadi itu sudah saya lakukan, ternyata berubah. Jadi kita tidak perlu melakukan pencet atau melakukan action menu directory ini untuk drop down dan mengisinya. Tadi itu sudah ada, tapi ternyata waktu pengujian yang ini kita harus melakukan action terhadap menu directory dulu untuk kita menginputkan data yang ada. Jadi nanti di drop down gitu. Dan sepertinya di task-task yang lain sama. Cuma ada beberapa yang berhasil karena tidak melakukan action kepada menu directory. Tuh. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, menurut saya kesimpulan untuk melakukan pengujian terhadap automation itu lebih cepat dan lebih efisien. Karena apa? Dibandingkan dengan manual itu, kita harus pengujian manual kan satu persatu dan dibutuhkan waktu yang lama, dan melakukan verifikasi kalau melakukan report atau verifikasi kalau ada beberapa menu yang gagal ataupun berhasil. Nah, kalau automation kan kita langsung tahu hasilnya, dan kita melakukan pengujian pun bisa dilakukan beberapa kali dan waktunya secara singkat. Nah, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan untuk final project pengujian pada web Orange ini menggunakan Cypress. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.